Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imamul Muallif rahimahullah wa adama naf'atihi wa barakati ulumih wa bikum fid daraini amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini sebuah fasal. Wa idza kana bainan nakhli bayadun, apabila di antara pohon kurma ada tanah yang tidak ada bangunannya, tanahnya kosong, bayad nama itu putih, asalnya bayad putih ya. Artinya apa? Tanahnya kosong, nggak ada bangunan, nggak ada pohon. Jadi antara pohon kurma dengan kurma yang lainnya itu ada tanah kosong. Wa in kathurat, sekalipun dia itu banyak. Ini bagaimana hukumnya? Sahhatil muzara'atu alaihi, sah hukumnya muzara'ah. Ini muzara'ah yang punya tanah ngasih kerjaan kepada si pekerja, kemudian bibitnya dari yang punya tanah. Jadi bibit dari pohon kurmanya dari yang punya tanah, maka disebut dengan hukumnya al-muzara'ah. Jadi sah hukum muzara'ah atasnya. Ma'al musaqati, disertai dengan musaqah. Jadi muzara'ah boleh disertai dengan musaqah. Jadi orang yang punya tanah, dia ngasih pekerjaan kepada orang lain, kemudian bibitnya itu formatnya dari orang yang punya tanah tuh. Kemudian yang punya tanah minta tolong kepada si pekerjanya ini untuk nyiramin pohon kurmanya tuh, disebut dengan musaqah. Nanti buahnya dibagi dua, disebut dengan musaqah. Jadi muzara'ah, musaqah dihukumkan sah apabila di antara pohon kurma ada bayad, ada tanah-tanah yang kosong, tidak ada pohon kurma lainnya atau pohon yang lainnya, atau tidak ada bangunan sama sekali. Jadi boleh seperti itu. Kita punya pohon kurma nih, pohon kurmanya tidak full, tanahnya ada yang kosong. Nah ini bagaimana hukumnya? Memperlakukan hukum muzara'ah dan musaqah boleh sah. Menurut siapa? Inda Syafi'i wa Ahmad. Menurut Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhuma, tapi dengan syarat bisyarti ittihadil amili, yang kerja diri juga tuh begitu. Yang kerja diri juga. Ittihad namanya, satu yang kerja, nggak banyak. Jadi yang nyiramin dia, kemudian juga yang memang diberlakukan hukum muzara'ah dia juga orangnya, maka hukumnya sah. Hukum muzara'ah dibarengi dengan hukum musaqah dalam pendapat Imam Asy-Syafi'i dan pendapat Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhuma. Yang kedua, wa usri ifradin nakhli bis-saqi wal bayadi bil imarati. Sulit, susah untuk menyendirikan pohon kurma disiramin, kemudian tanah yang kosong bil imarah, disuburkan, dimakmurkan. Sulit seperti itu, maka dihukumkan boleh diberlakukan hukum al-muzara'ah dengan hukum al-musaqah. Jadi yang kerja satu, kemudian buat dipisahin susah ini antara yang nyiram dengan orang yang apa tadi, dengan orang yang pengen kita melakukan hukum muzara'ah. Maka seperti ini diperbolehkan untuk melakukan hukum al-muzara'ah disertai dengan hukum al-musaqah. Jadi demikiannya. Jadi hukum al-muzara'ah boleh dibarengi dengan hukum musaqah apabila ada antara pohon kurma satu dengan yang lainnya ada tanah yang kosong. Syaratnya dua tadi, pekerjanya satu, kemudian sulit untuk memisahkan antara pohon kurma disiram yang ada tanahnya pohon kurmanya atau yang ada tanahnya yang tidak ada pohon kurmanya. Katanya muzara'ah bebas tuh, tanam-tanaman aja. Nah ini sulit untuk memisahkannya. Ini bagaimana hukumnya? Maka diperbolehkan dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal untuk memperlakukan hukum al-muzara'ah dengan al-musaqah secara bersama-sama. Ini al-muzara'ah bebas tanaminnya, itu tanah yang kosong ditanamin, misalnya tanamin anggur boleh, tanamin palawija boleh, bebas tuh.
Nah ini pekerjaannya harus satu. Kemudian tadi syarat yang kedua, sulit untuk memisahkan, menunggalkan pohon korma disiram, tanah yang kosong untuk disuburkan, sulit. Makanya demikian hukum sah diberlakukan hukum al-muzara'ah dengan hukum al-musaqah. Sekali lagi ya, al-muzara'ah yang punya tanah ngasih kerjaan ke orang lain, tapi bibitnya dari yang punya tanah. Kalau al-musaqah yang punya pohon korma minta tolong kepada si pekerjanya untuk siramin pohon kormanya. Nanti hasil buah pohon kormanya dibagi berapa? Dibagi dua. Nah ini syaratnya, berlaku hukum al-muzara'ah dengan al-musaqah boleh dalam madhab kita al-Imam Asy-Syafi'i dengan madhab al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, tapi dengan dua syarat. Yang pertama, pekerjaannya satu. Yang kedua, sulit untuk memisahkan antara yang nyiramin pohon korma dengan orang yang memang dia akan menyuburkan, makmurkan tanah yang kosong tadi. Maka dihukumkan boleh diberlakukan hukum al-muzara'ah dengan hukum al-musaqah. Jadi nggak boleh dua orang, nggak bisa tuh. Jadi yang nyiramin pohon korma si A, kemudian yang makmurin, yang nyuburin tanah yang kosong si B, nggak boleh, nggak boleh. Dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i dan madhab al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu harus satu orang yang bekerja itu. Ini kalau kasusnya antara pohon korma ada bayadun, ada tanah yang kosong. Jadi bayad asalnya putih ya, artinya tanah yang kosong. Kemudian wa bisyarti an la yafsila bainahuma. Syaratnya tidak terpisah di antara keduanya, nggak terpisah. Antara keduanya nyatu. Jadi pohon korma, tanah kosong nyatu, nggak terpisah. Kalau terpisah dengan dinding atau dengan bambu misalnya nggak boleh, nggak sah, dihukumkan al-muzara'ah dengan al-musaqah. Jadi harus nyambung, nggak boleh terpisah antara pohon korma dengan tanah yang kosong tadi. Kemudian syarat yang berikutnya, wa an la yuqaddimal muzara'ata bal takunu tab'an lil musaqati. Nggak boleh mendahulukan muzara'ah. Muzara'ah dulu ini. Jadi tanah yang kosong diminta disuburin, ditanamin pohon lain. Kemudian nanti baru berlaku hukum al-musaqah, nggak bisa bareng. Jadi antara al-musaqah dengan al-muzara'ah itu dihukumkan bareng pada waktu pekerjaannya. Ini dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i dan madhab al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Sekali lagi ya, kalau antara pohon korma ada bayat, tanah yang kosong, maka diberlakukan sah hukum al-muzara'ah dengan hukum al-musaqah. Dalam madhab kita Imam Syafi'i dan madhab al-Imam Ahmad, syaratnya pertama pekerjaannya satu. Yang kedua, susah atau sulit memisahkan antara untuk yang nyiramin pohon korma dengan orang yang nyuburin, yang nanemin tanah yang kosong. Yang ketiga, tidak boleh terpisah antara keduanya. Jadi nggak boleh pisah antara pohon korma dengan tanah yang kosong tadi. Harus nyambung. Nggak boleh ada dinding, nggak boleh ada kayu, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, tidak boleh mendahulukan hukum muzara'ah baru kemudian hukum musaqah, nggak bisa. Harus berbarengan. Muzara'ah langsung diberlakukan bersama dengan hukum al-musaqah. Kasih begitu ya. Ini sih kita nggak ngalamin kagak, asal tahu doang, asal tahu doang. Nggak ngalamin. Sampai kita nggak kena gitu nih, asal tahu doang. Ini ada hukumnya begini gitu. Kali kita pindah ke Saudi Arabia. Kemudian wa ajaza malikun dukhul al-bay' bil yasiri baina syai'i fi ghairi musaqati min ghairi istirahatin. Yang kedua, Imam Malik memperbolehkan masuknya tanah yang kosong yang sedikit di antara pohon tanpa diberlakukan hukum musaqah, tanpa syarat. Boleh. Imam Malik boleh. Muzara'ah doang silahkan. Jadi ada orang punya tanah, kemudian tanah ditanamin pohon korma, ada tanah kosong. Imam Malik bilang boleh tuh masukin tanah yang kosong yang sedikit antara pohon itu tanpa musaqah, boleh, nggak masalah. Jadi muzara'ah doang, tidak diberlakukan hukum apa? Hukum al-musaqah. Kan ada pohon korma, tanah kosong. Imam Malik bilang boleh dipisahkan antara hukum musaqah dengan apa? Hukum al-musaqah. Kalau madhab kita nggak boleh, harus dua-duanya berlaku. Pertama muzara'ah berbarengan dengan hukum al-musaqah.
Ada yang nggak ngerti. Oh, ini benar-benar. Itu begitu tuh, asal tahu doang. Ini pohon korma, ini tanah kosong tuh begitu. Kemudian yang punya pohon korma sama tanah kosong ini, dia pengen melakukan hukum al-muzara'ah dengan hukum al-musaqah. Muzara'ah adalah yang punya tanah ngasih kerjaan ke orang lain, kemudian bibitnya, misalnya dia pengen nanamin anggur, itu bibitnya dari yang punya tanah, disebut dengan al-muzara'ah. Al-musaqah yang punya pohon korma minta ke orang itu juga untuk apa tadi? Nyiramin pohon kormanya, nanti hasil buah kormanya dibagi dua, disebut dengan al-musaqah. Madhab kita, hukum al-muzara'ah berbarengan dengan hukum al-musaqah, hukumnya boleh, tapi syaratnya pertama pekerjaannya satu, yang kedua sulit memisahkan antara yang nyiramin pohon korma dengan yang nyuburin, yang nanamin pohon tanah yang kosong. Yang ketiga, nggak boleh ada pemisah antara yang tanah ada pohon korma dengan tanah yang kosong, nggak boleh. Yang keempat adalah tidak boleh mendahulukan hukum muzara'ah ketimbang hukum al-musaqah, harus selalu berlawanan. Itu syarat yang empat yang dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i dan madhab al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhuma. Sementara Imam Malik memperbolehkan, hukum muzara'ah doang tanpa ada hukum apa? Hukum al-musaqah. Wa jawwazahu Abu Yusuf wa Muhammadun ala aslihima fi jawazil mukhabarati fi kulli ardin. Ada hukum mukhabarah nih tuh. Jadi ada hukum al-muzara'ah, ada hukum al-mukhabarah. Dari al-muzara'ah yang punya tanah minta kepada si pekerja untuk nanemin tanahnya dengan pohon, dengan tanaman, tapi bibitnya dari yang punya tanah. Sementara al-mukhabarah yang punya tanah minta tolong ke orang lain untuk nanemin tanahnya, itu bibitnya dari yang kerja. Itu lain tuh. Kalau al-muzara'ah bibitnya dari yang punya tanah, sementara al-mukhabarah bibitnya dari yang kerja tadi, disebut dengan al-mukhabarah. Jadi beda ya. Ada al-muzara'ah, ada al-mukhabarah, ada al-musaqah. Asal tahu doang gitu ya. Tahu doang. Nah, sementara tadi Imam Abu Yusuf, Imam Muhammad bin Hanbal radhiyallahu anhu perbolehkan atas asal keduanya pada bolehnya hukum al-mukhabarah pada setiap tanah. Boleh al-mukhabarah tuh. Artinya bukan muzara'ah doang, boleh hukum al-mukhabarah. Yang punya tanah ini yang kosong tadi, dia minta ke orang lain tanamin ini tanah dengan pohon apapun, tapi bibitnya satu dari bibitnya dari yang kerja al-mukhabarah. Kalau al-muzara'ah dari yang punya tanah bibitnya, kalau al-mukhabarah bibit dari yang kerja. Lain ya, ada al-muzara'ah, ada al-mukhabarah. Al-muzara'ah bibitnya dari yang punya tanah, al-mukhabarah bibitnya dari si pekerja, begitu. Nah, Imam Abu Yusuf, Imam Muhammad memperbolehkan hukum al-mukhabarah pada setiap tanah tersebut. Waqala Abu Hanifah bil mad'ihuna, berkata al-Imam Abu Hanifah dilarang, nggak boleh. Dalam mazhab beliau Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu tidak boleh hukum al-mukhabarah. Kama qala bi'adamil jawazi fil ardil munfaridati, sebagaimana beliau Imam Abu Hanifah berpendapat tidak boleh pada tanah yang menyendiri kosong, nggak ada kormanya, tanah doang sendiri, itu nggak boleh diberlakukan hukum tadi, hukum al-mukhabarah, hukum al-muzara'ah, hukum al-musaqah. Wallahu a'lam bishawab.